Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, seperti biasa setelah pertandingan kemarin ya, kita akan melakukan review pertandingan di mana Arsenal kemarin menang 1-0 ya di Old Trafford melawan Manchester United dengan gol semata wayang ini dicetak oleh Leandro Trossard gitu ya. Teman-teman, sebelum kita masuk ke review ya, channel saya ini adalah fan channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya supaya setiap kali saya upload, teman-teman juga dapat reminder ya. Oke, tidak berlama-lama kita lihat ya untuk pertandingan kita kali ini ya. Saya pertama ingin bahas golnya si Trossard dulu ya. Golnya Trossard ini kemarin memanfaatkan kesalahan dari Casemiro ya, yang memang seharusnya bukan pemain bertahan ya, tapi yang saya lucu adalah kenapa yang dipasang Casemiro juga di situ, kenapa tidak pasang Willy Cambuala. Kan ada Evans, Cambuala juga ada tapi Cambuala ada di bangku cadangan. Entah kurang ada strategi apa mungkin dari Ten Hag yang saya kurang tahu. Mungkin kalau teman-teman fans Manchester United ada tahu alasan kenapa memasang Casemiro sebagai pasangan center back, boleh tulis di kolom komentar ya, karena saya bingung. Karena kemarin juga Cambuala kan akhirnya dimasukkan kalau memang masalahnya adalah fitness gitu kan. Karena buat saya yang agak aneh adalah ketika Cambuala lalu masuk itu menggantikan Jonny Evans, bukan menggantikan Casemiro atau menggantikan siapalah, lalu Casemiro dimajuin sebagai defensive midfield gitu kan. Jadi makanya kemarin saya juga rada aneh ini kenapa dipasangnya Evans dan Casemiro. Dan ini berakhir bagi Manchester United kesalahan dari Casemiro ya, itu golnya Trossard itu adalah pada saat pertama itu Onana ya mau membuang bola ke depan, ini berhasil diambil oleh Saka lalu berlari ke depan, Havertz maju, itu lalu dia lakukan umpan ke depan ya kepada Havertz, dan Havertz memberikan crossing ke tengah, di mana di sini Casemiro datang untuk membuang bola, tapi dia tidak melihat di belakang dia Trossard itu lari dari sebelah kiri sini menuju ke tengah, menyalip dia dan lalu mengambil bola dan menendang bola ke arah gawang. Onana udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi karena jadi bahwa Casemiro itu tidak menyadari posisi-posisi pemain di sekelilingnya dia gitu kan, yang itu lalu menjadi gol pertama Arsenal ya, yang dimanfaatkan dengan baik oleh Trossard ketika ya tadi Casemiro tidak sadar posisi Trossard ada di belakang dia. Dan kita bisa lihat betapa kagetnya Casemiro gitu kan waktu dia melihat Trossard ada di sampingnya dia tiba-tiba. Jadi teman-teman kalau lihat nanti highlights ya, lihat itu posisi pada saat Trossard itu mau mencetak gol itu, dia ada di sampingnya Casemiro kaget gitu kan, loh kok ini orang ini udah ada di samping gua gitu ya. Nah itu jadi ya makanya saya rada kaget kenapa yang dipasang Casemiro bukan Cambuala. Jadi pasangannya kenapa bukan Cambuala dan Evans ya, yang dua-duanya memang sebagai center back. Dan setelah gol ini saya lihat Arsenal ini tidak terlalu ngoyo ya. Jadi setelah gol ini kita lihat Arsenal ini lebih ke kayak kayak latihan bertahan gitu. Kenapa saya bilang kayak latihan bertahan? Karena setelah gol tersebut tidak ada nggak terlalu usaha untuk menekan Manchester United. Lebih kayaknya membiarkan Manchester United, ya udah lu mau pegang bola, lu sana sok lah pegang bola, yuk sini, give me your best shot gitu kan. Jadi silakan lu mau serang, yuk coba serang kita gitu. Jadi kayak nantangin Manchester United untuk melakukan penyerangan gitu loh. Dan ini bisa kita lihat dari possessionnya ya.
Manchester United ini menguasai 54% bola. Jadi dari selama pertandingan possession penguasaan bola ini ada di Manchester United. Arsenal hanya 46%. Tapi kita lihat juga kalau dari momentumnya ini, Manchester United dalam penguasaan bolanya ini juga tidak efektif ya. Bisa kita lihat ini hanya sedikit-sedikit gini kan momentumnya yang ke arah Manchester United, dan kalaupun momentumnya ada di arah mereka, tidak terlalu mengancam gawang ya. Ini bisa kita lihat momentumnya pendek-pendek pada saat mereka menguasai bola. Dan bisa kita juga lihat ini dari expected goals, bahwa penguasaan bolanya Manchester United ini tidak berkualitas. Ini kita bisa lihat dari expected goals. Ya, dari expected goals-nya ini hanya 0,64 dengan adanya 14 tendangan ke arah gawang. Ini 0,64 ini berarti tendangan ke arah gawang Arsenal ini tidak bermutu, bisa dibilang tidak bermutu gitu. Apakah memang dari penyerang mereka yang tidak mampu memberikan tendangan yang bermutu, atau memang dari defender-defendernya Arsenal yang berhasil menghalang-halangi permainan Manchester United, permainan penyerang-penyerang Manchester United, sehingga mereka tidak mampu memberikan tendangan yang berkualitas. Tapi intinya bahwa kemarin tendangan-tendangan para pemain Manchester United itu juga memang banyak sekali yang dari posisi-posisi sulit, dan ketika pun mereka bisa menendang itu selalu arahnya jadi tidak on target gitu ya. Jadi makanya di sini kita lihat big chances-nya 0. Tidak ada kesempatan emas bagi para pemain Manchester United gitu. Ya, jadi ya itulah makanya kemarin juga kita bisa lihat dari para pemain kita ini ya, bintangnya menurut saya kemarin adalah para pemain bertahan kita ya, dan terutama Saliba. Salah satu yang memorable banget buat saya itu adalah ketika dia berhasil mengambil bola dari Garnacho ya. Garnacho berhasil menusuk ke kotak penalti Arsenal, tapi baru sedikit dia menusuk, Saliba dengan sigap mengambil bola, yang dimana kalau ini adalah defender-defender lain, menurut saya itu akan menjadi penalti. Tapi dengan kemampuan Saliba kemarin, tackle-nya itu begitu bersih ya, itu sehingga bisa lalu dibuang dengan mudah oleh Saliba gitu kan. Dan justru kemarin saya ada satu yang agak mengkhawatirkan, itu justru malah Thomas Partey ya, yang menurut saya itu hampir bisa menyebabkan penalti itu ketika dia tackle-nya terlalu cepat. Itu kalau nggak salah yang kena itu si Maino apa Amad Diallo gitu loh, salah satu itulah itu ya. Jadi di sini dia kayak tackle-nya terlalu cepat ya. Untungnya sih kalau dicek VAR itu udah pasti yang menginisiasi kontak itu adalah pemain Manchester United gitu. Tapi menurut saya itu agak Thomas Partey kemarin tuh agak berbahaya, itu bisa bisa terjadi penalti gitu. Satu lagi juga ini David Raya ya, kemarin juga dengan beberapa penyelamatan menurut saya juga luar biasa. Dari penyerang kita juga bukannya tidak ada kesempatan sama sekali. Ada beberapa kesempatan kemarin, Declan Rice, Thomas Partey juga, Kai Havertz, lalu juga siapa ya? Kemarin Odegaard ya, tadi kemarin tuh Odegaard, Declan Rice, Partey, ada terus satu lagi kalau nggak salah itu ya. Itu ya, tendangan-tendangan tersebut berhasil ditepis oleh Onana. Jadi ya menurut saya juga kemarin Onana bermain sangat bagus. Dengan kesigapan dia bisa menjaga Manchester United hanya ketinggalan 1 gol. Jadi hanya kalah 1-0 gitu ya. Ya, satu lagi kita juga mau bahas ini, bahwa dengan kemenangan kemarin ya, berarti Arsenal musim ini tidak terkalahkan melawan Big Six ya. Melawan Big Six ini tidak terkalahkan, 6 kali menang dan 4 kali seri ya. Ini kita bisa lihat rekornya. Dan satu lagi ini satu-satunya atau mungkin klub pertama ya musim ini yang bisa membuat Manchester City tidak bisa mencetak gol di Etihad. Ya, jadi rekor Manchester City itu kalau nggak salah 20 atau sekitar berapa puluh
pertandingan gitu kan. Kemarin itu di Etihad kita berhasil memutus memutus mereka itu nggak selalu bisa mencetak gol di Etihad. Jadi dengan kita kemarin 0-0 di Etihad itu memutus rekor selalu mencetak gol di Etihad bagi Manchester City. Jadi ya ini menurut saya juga rekor yang ya cukup bagus lah ya. Apalagi ya, ini menurut saya evolusi yang sangat bagus lah ya bagi pemain Arsenal. Kenapa? Karena kita nggak usah ngomong beberapa musim lah ya, kita ngomong 2 musim yang lalu aja, musim 21-22 gitu ya. Sangat sulit bagi Arsenal untuk bisa menang atau mendapatkan hasil, nggak usah menang lah, mendapatkan seri aja saat away ya. Jadi saat away ke kandang lawan, itu ke kandang tradisional Big Six ini ya, Manchester United, Tottenham, Manchester City, Chelsea, dan Liverpool. Pada saat away itu sulit sekali bagi Arsenal untuk bisa mendapatkan poin. Kali ini, musim ini terhadap Big Six kita sama sekali tidak pernah terkalahkan, jadi selalu mendapatkan poin ya. Ini kalau kita lihat yang away-nya mana ya, di sini di Arsenal ya, ini kalau nggak salah ya, ini yang away-nya ya, ini away-nya melawan Chelsea di Stamford Bridge 2-2, melawan Liverpool di kandangnya Liverpool ya, ini 1-1 di Anfield, 1-1 Etihad 0-0, lalu di Tottenham di White Hart Lane 3-2 menang, dan di Old Trafford 1-0. Jadi kita ya ada beberapa draw dan 2 kali menang ya, 3 kali draw dan 2 kali menang pada saat away ke kandang tradisional Big Six ya. Ini evolusi yang cukup bagus menurut saya ya. Oh ya, satu lagi sebelum saya lupa, ini adalah saat terakhir ya. Jadi ini pertandingan terakhir Arsenal akan memakai sudah memakai. Jadi ini pertandingan terakhir Arsenal memakai jersey kodok beracun atau shock yellow gitu ya. Seragam jersey yang tadinya menurut saya jelek, tapi perlahan-lahan ini semakin melekat di hati ini ya, seragam shock yellow ini. Jadi ya agak sedih juga bahwa seragam shock yellow ini musim depan sudah tidak akan dipakai lagi. Ya, terima kasih bagi Arsenal sudah menutup pemakaian seragam kodok beracun ini dengan kemenangan ya. Jadi ya, untuk hasilnya apapun itu, juara EPL nanti akan ditentukan berarti di match day ke-38 ya. Jadi memang nanti hari minggu depan ini adalah penentuan. Apapun yang terjadi saat ini, penentuannya nanti ada di hari terakhir gitu ya. Jadi ya, kita lihat ya, dari saya semoga Arsenal bisa menyelesaikan musim ini dengan kemenangan juga. Iya, itu aja sih dari saya. Sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang kemarin sudah nonton live bersama saya, nemenin saya nonton live dari awal sampai akhir. Salah satu live saya yang paling banyak penontonnya dan paling lama penontonnya. Jadi bukan hanya keluar masuk penontonnya, kemarin banyak yang stay gitu ya, nonton bersama saya. Jadi terima kasih untuk itu teman-teman. Terima kasih juga untuk komen-komennya, like-nya gitu ya. Ya, sangat berarti buat saya. Jadi terima kasih sekali lagi, dan ya terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton sampai sini. Ya, kalau teman-teman sekali lagi suka dengan konten-konten Arsenal semacam ini, atau mungkin konten-konten sepak bola secara umum, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Itu aja dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video kita berikutnya.